Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat bertemu kembali sahabat matematika. Matematika itu menyenangkan dengan channel Education and Sport. Pertemuan kali ini kita masih tetap membahas mengenai tes untuk PPPK bidang kompetensi teknis guru. Nah, sebelum kita mulai, saya mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu untuk segera melakukan like, subscribe, dan tekan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi mengenai pembahasan soal-soal untuk tes PPPK. Kepada yang sudah like and subscribe, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena like dan subscribe yang Bapak Ibu lakukan merupakan dukungan bagi kelangsungan channel kami ini. Kepada yang belum, saya doakan untuk segera melakukan like dan subscribe tersebut. Baiklah Bapak Ibu, pada video kali ini kita masih tetap membahas mengenai soal-soal kompetensi teknis guru bagian ke-12 ya. Soalnya sama seperti bagian-bagian sebelumnya, terdiri dari 10 soal. Ada pembahasannya ya, dengan pembahasannya lengkap. Oke, kita mulai aja. Soal yang pertama. Ini soal yang mungkin masih baru ya, masih baru. Tapi saya yakin Bapak Ibu sudah mengetahuinya. Sekali lagi saya hanya mengingatkan kembali, merefresh kembali ya. Saya bacakan dulu soalnya. Dalam konsep soal HOTS terdapat proses yang disebut dengan problem solving skills. Strategi umum yang digunakan dalam menyelesaikan soal HOTS dengan proses problem solving skill adalah A. Observasi, analisis, meringkas dan memverifikasi. B. Mendeskripsikan tugas, menceritakan karakteristik temuan, open-ended question, dan berpikir divergen. Memahami masalah, menyusun rencana penyelesaian masalah, melakukan rencana penyelesaian masalah, menguji kerasionalan hasil, dan melakukan evaluasi. Kemudian yang D-nya, investigasi, menyusun conjecture, pengembangan dan evaluasi argumen, menilai hasil, klasifikasi informasi, interpretasi, dan generalisasi. Kita lihat pembahasannya. Problem solving skills merupakan salah satu elemen yang mendasar dalam proses berpikir dari HOTS. Problem solving skills merupakan proses aplikasi pengetahuan yang telah dikuasai sebelumnya terhadap pengetahuan baru dan situasi yang tidak familiar. Strategi yang dipakai dalam problem solving adalah memahami masalah, ya, menyusun rencana penyelesaian masalah, melakukan rencana penyelesaian, ya. Sudah menyusun rencana, baru membuat rencana penyelesaiannya. Kemudian menguji kerasionalan hasil dan melakukan evaluasi. Itu merupakan strategi dalam problem solving. Kalau kita lihat kesesuaian pembahasan dengan pilihan ABCD, maka yang paling sesuai, yang paling tepat adalah yang C ya Bapak Ibu ya. Yang C yaitu memahami masalah, menyusun rencana penyelesaian masalah, melakukan rencana penyelesaian masalah, menguji kerasionalan hasil, dan melakukan evaluasi. Oke Bapak Ibu, kita lanjut ke soal nomor 2. Alat peraga bukan merupakan wujud konkret dari suatu konsep.
tetapi merupakan suatu cara yang dapat ditempuh untuk memperjelas pengertian suatu konsep, merupakan fungsi alat peraga sebagai A. model, B. sebagai jembatan, C. sebagai mendemonstrasikan konsep atau prinsip, D. alat bantu untuk menampilkan konsep-konsep. Oke, kita lihat apa pembahasannya. Salah satu fungsi alat peraga adalah sebagai jembatan untuk memahami konsep, ya, sebagai jembatan. Dari sini aja kita sudah bisa langsung mengambil kesimpulan Bapak Ibu ya. Jadi fungsi dari alat peraga adalah sebagai jembatan untuk memahami konsep. Maksudnya alat peraga bukan merupakan wujud konkret ya, wujud konkret dari suatu konsep, tetapi merupakan suatu cara yang dapat ditempuh untuk memperjelas pengertian suatu konsep ya. Misalnya dalam pelajaran matematika ya, terdapat model Pythagoras dan sebagainya. Nah, jadi kesesuaian antara pilihan dan pembahasan, maka yang paling tepat sesuai dengan pembahasan adalah yang B, yaitu sebagai fungsi alat peraga sebagai jembatan. Oke ya, yang B isiannya. Kita lanjut nomor selanjutnya, nomor 3. Cukup panjang soalnya. Bu Guru Saudah ingin mengusulkan kebutuhan media berupa beberapa alat peraga matematika kepada kepala sekolahnya. Selama ini, Bu Saudah dalam membelajarkan matematika di kelas 8 belum menggunakan alat peraga karena ketiadaan media tersebut dan keterbatasan dana. Hasil belajar matematika siswa Bu Saudah juga belum menggembirakan. Ibu kepala sekolah sangat selektif dalam menganggarkan dana. Dalam suatu kesempatan, Bu Saudah menghadap ibu kepala sekolah untuk membicarakan masalah tersebut. Menurut Anda, bagaimana argumen yang Ibu Saudah kemukakan agar dapat meyakinkan kepala sekolah agar bersedia mengalokasikan anggaran untuk memenuhi kebutuhan alat peraga yang diusulkan? Pilihannya, ini usulan Ibu Saudah ya, argumen yang dikemukakan oleh Ibu Saudah adalah ibu kepala sekolah diberikan informasi bahwa alat peraga merupakan hal vital dalam pembelajaran di kelas sehingga harus ada di sekolah. Yang B-nya, ibu kepala sekolah diminta untuk segera menganggarkan dana untuk membeli alat peraga yang dibutuhkan. Yang C, Bu Saudah dapat menyampaikan bahwa alat peraga mendesak untuk diadakan agar pembelajaran bisa mencapai hasil yang optimal. Sedangkan yang D-nya, Bu Saudah dapat memberikan penjelasan mengenai manfaat dan fungsi alat peraga serta jenis alat peraga yang dibutuhkannya. Nah, dengan keempat pilihan ini, kita sudah bisa langsung ya mengetahui apa yang harus diusulkan yang harus dikemukakan oleh Ibu Saudah kepada Ibu Kepala Sekolah agar keinginannya dapat dipenuhi oleh Ibu Kepala Sekolah. Kita lihat pembahasannya. Bu Saudah dapat memberikan penjelasan mengenai manfaat, ya, mengenai manfaat dan fungsi alat peraga serta jenis alat peraga yang dibutuhkannya. Berarti itulah yang harus dijelaskan oleh Ibu Saudah. Pertama manfaatnya, kemudian fungsi dari alat peraga tersebut ya. Jadi isian yang tepat adalah yang D, Bapak Ibu ya. Ibu Saudah dapat memberikan penjelasan mengenai manfaat dan fungsi alat peraga serta jenis alat peraga yang dibutuhkannya. Oke Bapak Ibu, kita lanjut ke soal nomor 4. Siswa berkebutuhan khusus dapat difasilitasi dengan media pembelajaran baik berupa alat peraga maupun berbasis TIK. Tetapi guru perlu memfasilitasi
dengan media yang cocok dengan kebutuhan siswa. Berikut ini yang tidak tepat. Nah, ada yang kata yang tidak tepat, berarti yang salahnya Bapak Ibu ya. Yang tidak tepat dilakukan guru adalah memfasilitasi siswa dengan media berupa A. Alat peraga dari barang pecah belah kepada siswa tunalaras yang berkesulitan dalam pengendalian emosi. Yang B. Alat peraga kerangka bangun ruang kepada siswa tunanetra untuk membelajarkan kompetensi terkait sifat-sifat bangun ruang. C. Alat permainan menara Hanoi kepada siswa yang cacat fisik pada kakinya dalam membelajarkan kompetensi terkait barisan bilangan. Kemudian yang D-nya, tayangan interaktif yang tidak tergantung kepada audio dalam pengendaliannya kepada siswa tunarungu. Kita lihat pembahasannya. Apa kira-kira? Salah satu hal yang dilakukan dalam memilih media adalah media tersebut tidak mudah rusak dan pecah belah. Berarti ya, ulangi lagi, media dalam memilih media tersebut tidak mudah rusak atau pecah. Sekarang kita lihat pilihannya yang A. Alat peraga dari barang pecah belah kepada siswa. Berarti yang kurang tepat adalah memberikan alat peraga barang yang mudah pecah ya, pecah belah kepada siswa yang berkesulitan dalam pengendalian emosi. Berarti yang kurang tepat adalah yang A. Alat peraga dari barang pecah belah kepada siswa tunalaras yang berkesulitan dalam pengendalian emosi ya. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut ke soal nomor 5. Dalam kegiatan belajar mengajar, guru melakukan kegiatan awal hingga akhir. Salah satu kegiatan yang digunakan guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran adalah A. Kegiatan menyusun pembelajaran. A. Kegiatan menyusun perencanaan pembelajaran. B. Kegiatan melaksanakan pembelajaran. C. Kegiatan refleksi pembelajaran. D. Kegiatan tindak lanjut ya. Kita lihat di pembahasan, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, guru dapat melakukan kegiatan refleksi pembelajaran. Kegiatan refleksi pembelajaran ditujukan guru untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan pelaksanaan proses pembelajaran dan segera bisa memperbaikinya ya. Berarti sesuai dengan pembahasan, maka isian yang tepat adalah yang C ya, yang C yaitu kegiatan refleksi pembelajaran. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu ke soal nomor 6. Salah satu bentuk pembelajaran pengayaan yang dilakukan guru adalah, pada video sebelumnya kita sudah belajar mengenai pengayaan Bapak Ibu ya. Nah, salah satu bentuk pembelajaran pengayaan yang dilakukan guru adalah A. Belajar mandiri. B. Pembelajaran non tatap muka. C. Belajar konsep lanjutan. D. Belajar dengan model pembelajaran kooperatif. Kita lihat, apa itu pembelajaran pengayaan? Pelajaran pengayaan adalah pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperluas atau memperdalam apa yang telah dipelajari. Pembelajaran pengayaan dalam bentuk kegiatan belajar mandiri. Ya. Jadi pembelajaran pengayaan dalam kegiatan belajarnya bisa belajar mandiri atau bisa menggunakan tutor sebaya atau problem based learning atau project based learning. Nah, jadi pilihan yang tepat adalah sesuai dengan pembelajaran pengayaan, bentuk pembelajaran pengayaan adalah yang A. Kegiatan belajar
mandiri. Oke Bapak Ibu, kita lanjut ke soal nomor 7. Untuk mengatasi permasalahan pembelajaran dan meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas secara ilmiah, guru dapat melakukan kegiatan A. Penelitian tindakan kelas atau PTK. B. Tindakan refleksi pembelajaran. C. Pembelajaran remedial. D. Pembelajaran pengayaan. Ya, ini sudah diterangkan lah semuanya Bapak Ibu ya. Kita lihat PTK. PTK adalah penelitian tindakan kelas. Merupakan penelitian tindakan yang dilakukan guru sebagai refleksi diri dalam melaksanakan pembelajaran dan berupaya untuk memperbaiki, menemukan solusi atau pemecahan masalah, ya, menemukan solusi atau pemecahan masalah dan ya dalam pembelajaran secara ilmiah. Jadi yang pas, yang cocok adalah A, yaitu penelitian tindakan kelas. Kita lanjut Bapak Ibu ke soal nomor 8. Prinsip PTK dirangkum dalam akronim SMART atau SMART ya. SMART. Spesifik dalam akronim tersebut yang dimaksud adalah A. Dapat diterima di lingkungan secara khusus. B. Khusus tidak terlalu umum. C. Tidak mengandung makna yang berbeda. D. Fokus pada satu tujuan. Jadi kita lihat ya, masing-masing pengertian dari akronim tersebut. Dari S apa, M apa, A apa, R apa pengertiannya, dan T apa pengertiannya. Kita lihat di pembahasan Bapak Ibu. Beberapa prinsip penilaian kelas dapat dirangkum dalam akronim SMART atau SMART. Ini singkatan dari 5 huruf yang bermakna. Nah, kita lihat yang awal huruf adalah S. S ini kata lainnya adalah spesifik ya. Spesifik atau khusus. Tidak terlalu umum. Kemudian huruf yang kedua adalah M. Manageable. Ya, dapat dikelola, dilaksanakan dengan mudah. Kemudian huruf ketiga adalah A, acceptable, dapat diterima lingkungan, atau achievable, dapat dicapai atau dijangkau. Kemudian huruf yang keempat adalah R, realistis, ya realistik, operasional, tidak di luar jangkauan. Dan huruf terakhir adalah T, time bound, diikat oleh waktu terencana. Kan biasa dalam PTK itu ada beberapa siklus, ada siklus 1, siklus 2, siklus 3. Jadi ada keterikatan ya, keterikatan waktu yang direncanakan. Oke, sesuai dengan pembahasan, maka pilihan yang tepat adalah yang B, Bapak Ibu ya, khusus. Khusus tidak terlalu umum, karena di sini yang ditanyakan adalah huruf S-nya. Huruf S spesifik ya. Spesifik ada di sini sudah ya, ini spesifik ya. Spesifik adalah khusus, tidak terlalu umum. Maka yang betul isiannya yang B. Ibu ya. Oke, kita lanjut. Nomor 9. Bu Dewi mengajar di kelas 7 yang berbeda. Berarti ada 2 lokal ya, 2 kelas yang Ibu Dewi ajar. Ia melakukan penelitian tindakan kelas di kedua kelas tersebut karena materi ajar yang sama dalam waktu yang sama. Pertanyaannya, apakah benar yang dilakukan Bu Dewi tersebut? Nah, kita lihat ya, pilihannya yang A-nya boleh asalkan sejauh kedua kelas memiliki masalah yang sama,
karakteristik siswa yang juga relatif sama, dan dapat diterapkan dengan tindakan yang sama. Itu yang A ya. Kemudian yang B-nya, boleh. Karena PTK tidak tergantung pada kelas dan waktu yang berbeda. Kemudian yang C-nya, boleh. Karena masalah yang dihadapinya sama. Yang D, tidak boleh. Karena dua kelas yang digunakan untuk mengajar berbeda. Oke, kita lihat. Kita lihat ya pembahasannya. Asalkan kedua kelas tersebut memiliki masalah yang sama, karakteristik yang sama dan juga relatif sama, dan dapat diterapkan dengan tindakan yang sama, maka tindakan Bu Dewi diperbolehkan. Berarti isian yang tepat adalah yang A, Bapak Ibu ya. Yang A ya, boleh ya. Bolehlah karena karakteristik siswanya relatif sama ya. Oke, kita lanjut ke soal yang 10. Berarti soal yang terakhir Bapak Ibu ya. Pak Gama melakukan siklus 1 dan diperoleh ada perbaikan yang signifikan. Berarti Pak Gama ini sedang melakukan penelitian tindakan kelas Bapak Ibu ya. Dia atau beliau melakukan siklus 1 dan diperoleh ada perbaikan yang signifikan. Kemudian dilanjutkan dengan siklus kedua dan sudah ada perbaikan juga dengan tindakan yang sama. Dalam topik yang bersangkutan masih ada beberapa kali pertemuan yang memungkinkan dilakukan siklus kembali. Bila Pak Gama menghentikan tindakan pada siklus kedua, apakah yang dilakukan Pak Gama itu sudah benar atau salah? Kita lihat pilihannya. Apa yang dilakukan Pak Gama benar. Karena Pak Gama sudah memperoleh hasil yang signifikan dan kemungkinan pada topik berikutnya juga memperoleh hasil yang sama. Kemudian yang B, benar. Karena Pak Gama melakukan perbaikan yang signifikan. Yang C, tidak benar karena selama masalah tersebut berpotensi muncul di pertemuan berikutnya, maka tindakan tersebut sebaiknya tetap dilanjutkan. Kemudian yang B, tidak benar karena masih ada beberapa kali pertemuan sehingga harus dicari hasil yang paling signifikan. Oke, dari 4 pilihan ini kita lihat pembahasannya tindakan Pak Gama ya. Pak Gama ingat tadi dalam PTK ini ada waktu dan keterikatan ya, keterikatan dan waktu. Jadi sebenarnya Pak Gama tidak diperbolehkan ya atau tidak benar ya melaksanakan siklus hanya 2 aja. Karena masih ada waktu yang sudah dijadwalkan, ada beberapa tahap lagi yang harus dilakukan oleh Pak Gama. Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Gama tidak benar yang dilakukan oleh Pak Gama ya. Tidak benar ya. Selama masih masalah tersebut berpotensi muncul di pertemuan berikutnya, maka tindakan tersebut sebaiknya tetap dilanjutkan. Tindakan jangan hanya dilakukan untuk kepentingan proposal PTK ya. Hanya karena untuk PTK ya hanya itu yang dilakukan ya. Tidak boleh Bu ya. Atau untuk karir. Tetapi jauh lebih penting adalah improvement ya. Improvement proses pembelajaran secara berkelanjutan ya. Harusnya yang kita kedepankan adalah bukan kepentingan hanya untuk proposal aja Bapak Ibu ya. Berarti yang tepat pilihannya adalah yang C ya. Yang C ini yang cocok ya. Tidak benar apa yang dilakukan oleh Pak Gama ya. Nih, oke, ini yang tepatnya ya. Harusnya Pak Gama tetap melanjutkan. Itu aja ya Bapak Ibu. Nah itu soal ke-10 sekaligus soal yang terakhir untuk
bagian yang ke-12. Jadi sebelum saya akhiri, saya ingatkan kembali jangan lupa tekan like dan subscribe-nya dan tekan loncengnya agar tidak ketinggalan video pembahasan soal-soal kompetensi teknis guru untuk tes PPPK bagian ke-12 ya. Karena sekali lagi like dan subscribe yang Bapak Ibu lakukan merupakan penunjang bagi kami, dukungan bagi kami, bagi channel education dan sport ini untuk tetap eksis, tetap berkiprah, mengembangkan kemajuan pendidikan di Indonesia ini ya. Jadi sekali lagi saya mohon jangan lupa like and subscribe-nya. Kepada yang sudah saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan kepada yang belum saya doakan untuk secepatnya melakukan like dan subscribe-nya. Nah, untuk selanjutnya, jika Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat bagi Bapak Ibu, bagi saudara Ibu, Bapak, bagi tetangga, bagi teman sejawat, ya, bagi kenalan, silahkan bagikan video ini bisa melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, WA, dan sebagainya, atau langsung aja berkunjung atau ya ke channel Education and Sport. Silahkan Bapak Ibu lakukan. Nah, untuk bagian ke-13 ini, kalau emang ada request ya Bapak Ibu, materi apa yang kita laksanakan untuk selanjutnya, pembahasan apa, apakah pembahasan mengenai penalaran, silahkan nanti dibuat di kolom komen Bapak Ibu ya. Kalau emang kita lanjutkan untuk tes teknis guru, kita lanjutkan dulu sampai selesai dulu. Atau kalau request materi yang lain, silahkan Bapak Ibu buat di kolom komen. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatian, like dan subscribe-nya. Semoga Bapak Ibu dalam menjalani kehidupan ini diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampai ketemu lagi dengan pembahasan bagian ke-13.